Perkenalkan, nama aku Nafisa Katana Nur Iskandar dengan NIM I3401124197. Aku mau ngajak teman aku. Oke, paham. Oke, halo semua, aku Naura dari Rasyadifa dengan NIM I3401241163. Selanjutnya, panggilan selanjutnya. Halo semuanya, aku Hanila Zuardi Mani dengan NIM I34124125. Berikutnya coba panggil dong kalau yang berikutnya. Mungkin sini Ada yang aduh, coba di frame. dia minum di Bisa nggak? ajak dia. Terus, kenalin nama aku Ardian Darfan Muhammad, NIM I3113. Halo. Nah, Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa Katana Nur Iskandar sebagai pemandu host pada podcast hari ini. Jadi hari ini kita mau membahas di podcast ini, judulnya itu Dengar Indonesia, Suara Hati dari Desa. Oke, jadi langsung aja kita akan membahas nih terkait lampu kuning yang dijelaskan dari desa kepada pemerintah. Jadi kita juga membahas bagaimana kita tuh bisa membangun negara yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, tidak berlama-lama lagi kita sambut narasumber hebat kita. Oke, untuk narasumber yang pertama yaitu pakar pembangunan yang keren banget. Langsung kita sambut Naura Dayu. Halo Naura. Naura, kita sebentar ya, kita ada dua narasumber lagi, jadi kita panggil. Yang kedua itu ada ahli data yang biasa banget nih, berarti sama angka-angka, data-data gitu ya. Kita langsung sambut Hanin Lazuardi. Hai. Halo Hanin. Terakhir ini yang gongnya, karena dia udah tahu posisi lapangannya, turun lapangnya. Kita sambut langsung Arviando Rafa. Yeay. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Terima kasih Nafisa telah mengundang saya. Iya. Makasih teman-teman. Makasih para narasumber yang hebat-hebat ini. Kalian jadi di sini mau ngapain nih? Menjawab pertanyaan. Bener banget. Iya, menjawab pertanyaan. Iya, pertanyaan dari kakak Nafisa ini. Iya, Betul. Iya. kita panggilnya kakak aja mungkin. Boleh, Kakak, oke, boleh. oke. Iya, boleh. Kakak, langsung aja ya berarti. Pertanyaan pertama. Jadi, kita ke narasumber yang pertama dulu deh, biar langsung to the point ke narasumber yang pertama yaitu Naura. Pertanyaannya itu, katanya desa nih sekarang lagi ngasih lampu kuning buat Indonesia. Maksudnya itu apa sih, Naura? Oke, jadi begini. Inilah sebuah paradoks. Oke. Data dari pemerintah, misalnya dari dari BPS, bilang angka pembangunan kita tuh nggak bagus, pengangguran nasional rendah, tingkat kemakmuran naik, dan indeks pembangunan manusia kita sudah tinggi. Tapi saat kami datang ke desa langsung, fakta itu beda jauh. Ketimpangan sosial dan ekonomi di desa itu masih tinggi sekali. Banyak yang menganggur, bahkan angkanya bisa mencapai 2 digit. IPM di desa pun ternyata masih kategori sedang. Artinya, pembangunan yang selama ini kita banggakan bahkan belum merata sampai ke akarnya. Seperti itu. Oh, kayak gitu. Berarti kita tuh kayak lihat laporan nilai yang banyak tugas tapi belum dikerjakan gitu ya. Terus, jadi kan ini jatuhnya masalah serius dong. Kita mau geser dari ke yang ahli data. Kita mau tanya nih, gimana sih? Kenapa tuh bisa beda jauh gitu loh datanya tuh kenapa? Ini sih karena faktornya itu beda cara pengumpulan datanya. Nah, kenapa bisa? Karena pemerintah ini biasanya itu pakai data makro yang besar. Nah, yang melihat gambaran Indonesia ini secara keseluruhan. Nah, tapi data itu sering tidak menangkap kondisi detail di setiap desa. Nih ibaratnya kalau mereka nih lihat hutan, tapi mereka ini nggak bisa melihat kondisi pohon satu persatu. Nah, jadi itu kami mencoba untuk memakai cara baru, yaitu yang disebut dengan data desa presisi atau DPP. Nah, kami ini mendata setiap rumah, jadi setiap orang dan juga sampai pakai drone untuk memetakan letaknya. Nah, dengan data yang super detail ini, kita ini jadi tahu masalah sebenarnya, mulai dari siapa yang miskin, terus di mana letaknya, dan juga bantuan apa sih yang benar-benar yang mereka butuhkan. Oh, gitu. menarik nih, menarik banget. Jadi DDP ini kayak mikroskop gitu ya, yang bisa melihat kondisi desa yang sekarang banget nih kayak gitu ya. Oke, tapi kenapa sih selama ini pemerintah tuh gak gunain cara ini? Mungkin karena mereka ini udah terlalu nyaman gitu sama cara yang lama. Jadi perencanaan pembangunannya itu seringkali cuma berdasarkan kira-kira aja. Nah, atau asumsi, tapi bukan data yang valid. Jadi itulah sebabnya banyak bantuan yang nggak tepat. Terus juga dengan DDP ini
kita bisa memastikan bahwa pembangunan ini berdasarkan data dan juga bukan hanya soal angka, tapi soal memastikan setiap rupiah dana desa itu benar-benar sampai dan bermanfaat untuk warga yang berhak mendapatkannya. Oke, bener banget, aku setuju sih tadi. Terus kita lanjut yang tahu kondisi lapangnya. Si Ardo ini sebagai anak muda yang ikut mendata juga, terus turun ke lapang juga. Jadi aku mau tanya, gimana pengalaman Ardo saat melihat langsung kondisi di lapangan dan menggunakan teknologi ini? Coba boleh dijawab Ardo. Oke, aku sih ini ya izin jawab ya. Bisa jadi menurut aku sendiri nih, pas aku terjun ke lapangan itu tuh hal yang paling seru tuh menurut aku itu pas kita tuh nggak cuma ngedata doang gitu. Kita tuh seakan ngobrol sama warga-warga sekitar segala macam. Jadi aku tuh jadi bangga juga sama diri aku sendiri dan teman-teman aku. Kita bisa jadi bagian dari suatu perubahan gitu. Jadi kan gak cuma ngerasa doang, sekalian ngobrol juga kan. Paham. Terus kayak kami yang tadi cuma tahu desa itu dari cerita, sekarang jadi tahu langsung gitu masalah mereka itu apa aja, karena kan mereka cerita sendiri ke kita kan. Nah, kami juga jadi tahu kalau anak muda itu, khususnya kita itu punya peran besar untuk bantu desa kita biar bisa lebih maju lagi. Kami juga membuktikan kalau anak muda itu gak cuma main medsos doang kerjanya, tapi bisa pakai teknologi itu buat hal-hal yang lebih berguna dan lebih produktif lah gitu. Oh, keren gitu ya, peran anak muda keren kayak gitu, Keren luar biasa. Luar biasa, ya respect, setuju, respect. Oke, kalau balik lagi ke Naura sendiri, dengan semua fakta yang ada ini, apa sih harapan Naura untuk para politisi yang sedang kayak apa ya, berkontestasi ya di dunia politik pada saat ini? Untuk harapan aku sih jelas banget ya, tolong jangan jadikan pertarungan politik ini sebagai ajang konflik. Jadi karena ini momentum untuk menawarkan visi dan misi nyata dalam menyelesaikan masalah desa yang sudah terang-terangan ada. Gunakan data yang akurat, libatkan masyarakat, dan juga fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, seperti pembangunan manusia dan ekonomi di desa. Jadi jadikan masalah ini sebagai pemantik semangat untuk membangun bangsa yang lebih baik. Oke, ini kayaknya insightful banget ya. Podcast hari ini tuh insightful banget. Betul. Ya, betul. Jadi Setuju. untuk teman-teman semua, pesan yang dapat diambil itu apa? Pesan yang dapat diambil itu ada dua. Jelas itu dua. Ada pembangunan yang adil dan butuh kesadaran. Oke, kesadaran dan tindakan nyata teman-teman. Jadi ya pembangunan yang adil nggak ada tanpa dua hal itu. Jadi desa data presisi dan anak muda adalah kunci untuk melangkah maju. Oke, aku say thank you banget untuk Makasih para juga. narasumber Naura, Hanin, dan Ardo atas wawasannya yang sangat mencerahkan ini. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi bagi semua orang di luar sana. Amin. Sekian dari aku. Mau aku tutup podcast ini. Terima kasih, Nafisa. Iya, aku Nafisa Katrina Iskandar sebagai host pamit undur diri. Bye semuanya. Terima kasih. See you di episode selanjutnya.